Yes, pokoknya saya ngalami dipukul, disetrum, gitulah. Katanya Bapak kayak Guantanamo dibekep pakai plastik, leher Ikat, seret, ikat pinggang. ditarik. Ikat pinggang yang itu, seret juga ada kuncinya. Leher Bapak. Tangan di borgol, duduk di kursi. Mulai pukul. Saya harus mengiyakan pertanyaan dia. Pak, Bapak ditangkap di mana ya dan kapan? Saya sore itu diundang seorang teman di Tangerang, ayo ngobrol. Di sana ngobrol beneran, saya makan nasi bungkus di dapur, ngobrol. Yang di Cipondoh itu ya Pak ya? Di Cipondoh itu ya. Ini situasi kok di Jakarta makin ramai dan sebagainya. Nah, jam 1 malam saya mau pulang, rupanya perumahan itu sudah dikepung ya. Keluar dari perumahan, belok kiri, pas di sana ada yang nyegat, belok kanan ada yang nyegat. Nah, saya belok kanan karena mau menuju tol kan. Belok kanan, dicegat. Dan waktu di persidangan kan yang nangkep saya beralasan itu razia umum. Tapi menurut saya enggak, karena mobil di depan saya enggak dicegat, mobil belakang saya enggak dicegat. Jadi targeted lah ya? Targeted. Begitu mobil saya udah minggir, halangan itu dipinggirkan, yang lain lewat semua. Berarti memang saya yang dicegat. Tanggal berapa masih ingat Pak? 29 September malam. 29 September 2019. Iya. Bapak dari situ ditangkap, dibawa ke? Di situ hampir 2 jam ya. Di lokasi penangkapan di lokasi itu? Nggak tahu dia nyari apa di mobil saya itu. Aduk-aduk. Mungkin dia dapat informasi bahwa saya mengangkut sesuatu gitu ya. Nggak jelas. Lalu karena nggak ketemu, akhirnya saya dibawa ke Polda. Ke Polda? Polda Jakarta. Berarti sampai Polda mungkin sekitar jam 3 pagi? Menjelang subuh ya. Menjelang subuh. Langsung masuk sel atau di ruangan penyidik? Ruang penampungan dulu. Itu ada ruangan cuma 2 kali 2,5 meter, sudah di dalamnya ada mungkin 18 atau 20 orang. 2 kali 2,5 meter? Berarti uyel-uyelan? Gini Pak. Ada di sini. Bersusun gitu, ya. kayak ikan asin ditumpuk. Iya, ada yang bengep, ada yang campur aduk. Itu demonstran yang baru ditangkap. Mukanya banyak yang hancur. Iya. Iya. Bapak sendiri di situ dipukulin juga atau di situ? Belum. Setelah rada siang, habis subuh. Oh, jadi giliran Bapak dipukulin itu waktu setelah udah subuh? Jam 6-an lah, udah terang, habis sholat. Bagaimana Pak? Bapak dipukulnya gimana? Yes, pokoknya saya ngalami dipukul, disetrum, gitulah. Katanya Bapak kayak Guantanamo dibekep pakai plastik, kresek hitam, leher ikat, seret, ikat pinggang, ditarik. Ikat pinggang yang itu, seret gitu, ada kuncinya itu. Leher Bapak? Tangan di borgol, duduk di kursi. Mulai pukul. Saya harus mengiyakan pertanyaan dia. Kamu mau gini kan? Gitu. Nggak boleh tidak jawabannya. Kamu mau bikin kekacauan misalnya gitu? Iya. Ya intinya gitulah. Jadi interogasinya dengan kekerasan. Untuk mendapatkan stroke. Muka atau telinga, lidah disetrum. Pakai itu loh, mesin strum itu yang kayak besi gini, bukan dari colokan dinding ya. Oh, jadi ada voltasenya di situ ya? Kan? Ada baterainya yang 5.000 volt ya, berapa buat itu? Di badan. Oh, itu bisa ambruk Pak kursinya Pak. Kaget. Berapa lama Bapak di setrum itu mengalami itu? Mungkin 10 menitan ya. 10 menitan ya. Kalau dipukulin itu? Ya itu selama interogasi Bapak dipukul di ruang tertutup. Kan itu ruang kanit itu meja, terus ada ruang tertutup. Nah, di ruang situ itu. Di kanit apa waktu itu Pak? Aduh,
unit. Kamnek atau Krim Resmob, Jatanras. Jatanras. Jatanras unitnya 1 atau 3 ya. Tapi setelah itu, setelah pertanyaan macam-macam, terus saya dibawa ke ruang direktur, Pak Rektor saya nengok. Arif Satria. Iya, nengok kan. Terus kenapa sampai ditangkap? Saya ceritakan, saya itu lagi memasyarakatkan sistem kebangsaan yang tadi saya ceritakan. Terus ada Kamnek yang hadir di situ. Dia bilang, wah kalau urusannya gini, ini bukan di Jatanras, harusnya di Kamnek. Saya diambil ke Kamnek. Keamanan negara. Ya. Iya, iya. Tapi karena Jatanras merasa dia yang nangkep, dibikinkan satu perkara lagi oleh Jatanras. Apa perkara apa? Yang Molotov di Jakarta. Oh, bom Molotov. Orang lain yang bikin Molotov. Iya, iya, iya. Jakarta untuk kasus Molotov, di sidang di Tangerang untuk kasus yang saya hadir di rumahnya Pak Sony itu. Ah, iya, iya, iya. Oh, jadi Bapak ada 2 perkara terpisah? 2 perkara. 2 terpisah. Yang di Jakarta 12 bulan, yang di Tangerang 13 bulan, jadi 25. Total 25 bulan. Iya, iya. Dua-duanya itu ketika Bapak kan mengalami penyiksaan ketika di unit Jatanras. Itu Jatanras. Kalau di Kamnek Bapak disiksa juga? Enggak. Enggak ya. Enggak ya. Di waktu di Jatanras berapa lama proses verbal BAP itu, Pak? Berapa hari? Itu kan Minggu, Sabtu malam, Minggu. Hanya sehari, karena setelah itu diambil alih ke Kamnek. Kamnek. Hari kedua sudah di Kamnek. Jadi selama 1 hari BAP itu Bapak mengalami penyiksaan? Ya. Penyiksaannya hanya jam 6 pagi itu. Itu kalau orang yang disiksa itu misalnya ya, orang ahli bela diri atau yang biasa kena fisik ya, pemain tinju atau apa, itu kan nggak masalah. Bapak kan Kalau seorang buat akademisi orang kan? sipil ya, yang mukulin saya itu anak muda, koyatika gitu, lihat orang tua kan. Waktu dia ngebukin, mestinya dia bayangin nggak ngebukin bapaknya kan, mestinya. Iya, iya, iya. Tapi enggak. Mungkin sebelum saya nggak mau menduga-duga. Ngobat dulu atau Iya, apa? mungkin. Sehingga dia hilang Iya, rasa iya. kemanusiaannya. Mungkin loh Pak ya. Atau memang Jadi dilatih itu untuk seperti mental- itu. Seperti mental breakdown, Pak. Jadi membuat orang benar-benar Di ground itu. ya takut, ya kalau bahasa Jawanya itu deredek ya macam. Ya. Bapak nggak pernah ngalamin digebukin terus digebukin sekeras itu kan. Ya, alhamdulillah saya Gelap kan, saya nggak tahu mau dari mana arah pukulan itu. Jadi saya hanya bisa mengeratkan geraham ya. supaya nggak ini ya. Ngeri juga kalau saya lagi Rontok. ngawah gini, bak gitu, sompang. Thanks. Ya, alhamdulillah. Nah untungnya saya zaman itu rajin push up, rajin olahraga, angkat barbel. Jadi meskipun kena pukulan keras, saya nggak sampai gegar otak atau apa. Ya, ya. Mah Pak, waktu peristiwa pemukulan itu kan Pak, tadi Bapak kan sudah waktu itu usia sudah berapa ya? Tahun 2019 itu kan 7 tahun yang lalu ya, 61 atau 62. Ya, artinya secara tampilan Bapak sudah terlihat orang tua lah gitu ya. Orang tua. Rambut sudah putih juga seperti sekarang. Iya. Ya artinya kalau saya ngeliat tuh ada orang tua rambutnya putih, Iya. ngapain dipukulin gitu kan? Logika saya Pak. Iya, Bapak tahu yang mukulin Bapak itu siapa? tahu. Masih apa namanya? Namanya masih apa? Masih, nggak usah disebut lah. Gak usah disebut ya.